Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Seseorang yang selalu kita sebut-sebut namanya, selalu kita diskusikan, ternyata bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang sangat mendalam atas kehadiran Pak Mahfud di tengah-tengah kita. Kebahagiaan ini selain sebagai Menko Polhukam, juga beliau ini adalah sahabat Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat kita hormati. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama, beliau adalah tokoh yang gigih dan berani tanpa beban. Sekali lagi, tanpa beban dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan beliau bisa menjadi panutan bagi anak-anak sekalian para santri. Beliau ini lengkap menurut saya. Di legislatif beliau pernah, di yudikatif pernah, dan di eksekutif apalagi. Dan saya yakin insya Allah di waktu yang akan datang akan lebih meningkat lagi insya Allah. Kami semua yang ada di sini sangat merindukan sosok pemimpin yang tidak saja bisa memajukan negeri dan bangsa ini, tetapi juga sosok yang bisa merajut dan merekatkan kebinekaan dengan akhlakul karimah, terutama dalam bidang penegakan hukum. Saya kira karena kita tidak bisa mungkin ada hidup makmur tanpa penegakan hukum yang pasti, maka kepada terhormat Pak Mahfud yang kami hormati, kami di lapisan bawah, terutama kami, sekali lagi saya sudah pulang kampung dan setiap kali cuma ngobrol-ngobrol dengan tetangga dan sebagainya, sering ngintung-ngingan sareng masyarakat, sering kami ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, dan tidak sedikit yang bertanya kepada kami tentang suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 nanti. Saya katakan kepada semua yang tanya, saya kok tidak punya pandangan. Insya Allah pada saatnya, tenang saja, insya Allah pada saatnya nanti kita istikharah saja bareng-bareng. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memilih seorang pemimpin itu tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, bukan itu sebetulnya kalau dalam pandangan kami, tetapi betul-betul adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa dan merajut kebinekaan yang ada. Jadi kami akan istikharah Pak Mahfud, kecuali terus terang ini kami sampaikan bukan karena Pak Mahfud datang, tapi sejak kemarin-kemarin sudah sering dibicarakan banyak kawan-kawan, terkecuali beliau Pak Mahfud MD bersedia untuk mendampingi salah satu calon pemimpin nasional pada saatnya nanti. Sekali lagi, kalau beliau bersedia, saya katakan saya pribadi tidak akan istikharah. Mengapa? Oh, sudah jelas, saya sudah punya uang ada di dalam saku, mau beli mobil, mesinnya cocok, bodinya cocok, segala sesuatu cocok, uang ada, kok mesti sholat istikharah? Kan tidak masuk akal. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Dan kalau bicara Pak Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh, seorang figur yang memiliki latar belakang yang cukup lengkap. Kalau bicara pengalaman, saya kira beliaulah satu-satunya dari sedikit tokoh Indonesia yang pernah menjabat pada jabatan politik di 3 lembaga trias politika. Nah, representasi itu saya kira juga membuat Pak Mahfud memiliki kelebihan
kepentingan tersendiri. Wah, ini pasangan Ganjar Mahfud bakal ngeri-ngeri sedap. Kita tahu Pak Mahfud adalah individu yang kredibel, bekerja dengan sangat baik, pengalamannya di berbagai jabatan pemerintahan ini khususnya sangat berguna jika ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Indonesia ini membutuhkan beliau bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya kemampuannya, dan juga bukan hanya kebijakannya, tapi juga menegakkan hal-hal yang selama ini terkesan gelap. Ini juga jadi satu hal yang saya juga setuju adalah Pak Mahfud ini nggak ada aroma-aroma orde baru di dalamnya. Maka saya pikir duet Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini adalah sesuatu yang mungkin mereka harapkan. Dan jika ternyata nanti dititahkan untuk harus memilih Pak Mahfud, maka ini akan menjadi duet maut yang tidak terelakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri, kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Dr. Haji Usman Sabtaudang, Ketua Umum Perindo Bapak Haritano Sudibyo, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Adalah kehormatan dan kebanggaan saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku maupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda, agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip
kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa ya pasti disetujui oleh setiap orang, apapun ras dan kelompoknya, adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun, apapun agamanya, pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik itu, lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008 kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman, tapi sebagian diwakili sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat, Mas Prananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsyad Rashid, Bapak Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto dan Bapak Oli Dodokambe, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur.
Tunggu.